kita akan bahas klasifikasi perusahaan. Nah, kalian pasti sering kan dengar nama-nama kayak PT Bank Mandiri, CV Berkajaya, PT Unilever, atau Warung Madura. Nah, sebenarnya semua itu punya kategori yang berbeda-beda loh. Jadi, klasifikasi perusahaan itu dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, berdasarkan siapa yang punya. Yang kedua, berdasarkan apa usahanya. Nah, yang pertama ada perseorangan. Ini tuh simple banget. Cuma ada satu orang yang punya dan jalanin bisnis itu. Misalnya, warung Madura, bengkel, atau salon kecantikan. Nah, yang unik dari perusahaan perseorangan ini adalah tanggung jawabnya unlimited, alias nggak terbatas. Jadi, kalau misalnya bisnisnya rugi atau ada hutang, ya pemiliknya harus tanggung semua pakai harta pribadi. Nah, yang kedua, ada perusahaan persekutuan atau biasa disebut dengan partnership, di mana ini adalah dua orang atau lebih yang mengelola satu perusahaan atau satu bisnis. Nah, perusahaan persekutuan juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada CV. Di sini ada yang namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Di mana sekutu aktif ini dia yang bekerja dan tanggung jawab penuh. Sementara sekutu pasif dia cuma modal doang, tapi dia nggak ikut kerja. Yang kedua ada firma. Nah, kalau ini semua sekutu kerja aktif dan tanggung jawab bersama. Nah, yang ketiga ada perseroan terbatas atau biasa kita sebut dengan PT. Nah, yang ini lebih kompleks. Pemiliknya adalah para pemegang saham. Jadi, modalnya dibagi-bagi dalam bentuk saham. Yang keren dari PT ini adalah tanggung jawabnya terbatas. Jadi, kalau PT-nya rugi atau bangkrut, pemegang saham cuma rugi sebatas modal yang dia setor saja. Contohnya seperti PT Unilever, PT Indofood, atau PT Telkomsel. Nah, berikutnya kita akan bahas perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang berfokus pada penjualan layanan saja, bukan pada penjualan barang atau fisik. So, barangnya tidak bisa dipegang atau disimpan. Contohnya seperti layanan komunikasi atau transportasi. Contohnya seperti Gojek, Bank BCA, Telkomsel, atau rumah sakit. Yang kedua ada perusahaan perdagangan. Nah, perusahaan ini dia beli barang lalu dia jual kembali tanpa mengubah bentuknya sedikit pun. Jadi dia kayak perantara nih antara produsen dan konsumen. Contohnya adalah seperti grosir, Indomaret, dan sebagainya. Next adalah perusahaan manufaktur. Ini adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi ada proses produksi yang mengubah bentuk. Contohnya seperti PT Indofood yang mengolah gandum menjadi mie instan, atau PT Unilever yang dia memproduksi sabun, sampo, makanan, dan lain-lain. Nah, dengan memahami klasifikasi ini, kita jadi tahu karakteristik dan cara kerja berbagai jenis perusahaan di sekitar kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.